Koja Sastra. Cerpen yang akan saya bacakan ini, meskipun judulnya wabah, tapi sudah saya tulis dan dimuat di Jawa Pos pada tanggal 19 September 2004. Wabah. Mula-mula tak ada seorang pun di rumah keluarga besar itu yang berterus terang. Masing-masing memendam pengalaman aneh yang dirasakannya dan curiga kepada yang lain. Masing-masing hanya bertanya dalam hati, bau apa ini? Lalu keadaan itu meningkat menjadi bisik-bisik antar kelompok dalam keluarga besar itu. Kakek berbisik-bisik dengan nenek, "Kau mencium sesuatu, Nek?" "Iya, bau aneh yang tak sedap," jawab nenek. "Siapa gerangan yang mengeluarkan bau aneh tak sedap ini?" "Mungkin anakmu." "Belum tentu. Boleh jadi cucumu. Atau salah seorang dari pembantu kita." Ayah berbisik-bisik dengan ibu. "Kau mencium sesuatu, Ibu?" "Ya, bau aneh yang tak sedap," jawab ibu. "Siapa gerangan yang mengeluarkan bau aneh tak sedap ini?" "Mungkin ibumu." "Belum tentu, boleh jadi menantumu. Atau salah seorang pembantu kita." Demikianlah para menantu pun berbisik-bisik dengan istri atau suami masing-masing. Anak-anak berbisik antar mereka. Para pembantu berbisik-bisik antar mereka. Kemudian keadaan berkembang menjadi bisik-bisik lintas kelompok. Kakek berbisik-bisik dengan ayah atau menantu laki-laki atau pembantu laki-laki. Nenek berbisik-bisik dengan ibu atau menantu perempuan atau pembantu perempuan. Para menantu berbisik-bisik dengan orang tua masing-masing. Ibu berbisik-bisik dengan anak perempuannya atau menantu perempuannya atau pembantu perempuan. Ayah berbisik-bisik dengan anak laki-lakinya atau menantu laki-lakinya atau pembantu laki-laki. Akhirnya semuanya berbisik-bisik dengan semuanya. Bau aneh tak sedap yang mula-mula dikira hanya tercium oleh masing-masing itu semakin menjadi masalah ketika bisik-bisik berkembang menjadi saling curiga antar mereka. Apalagi setiap hari selalu bertambah saja anggota keluarga yang terang-terangan menutup hidungnya apabila sedang berkumpul. Akhirnya setelah semuanya menutup hidung, setiap kali berkumpul mereka pun sadar bahwa ternyata semuanya mencium bau aneh tak sedap itu. Mereka pun mengadakan pertemuan khusus untuk membicarakan masalah yang mengganggu ketenangan keluarga besar itu. Masing-masing tidak ada yang mau mengakui bahwa dirinya adalah sumber dari bau aneh tak sedap itu. Masing-masing menuduh yang lainlah sumber bau aneh tak sedap itu. Untuk menghindari pertengkaran dan agar pembicaraan tidak mengalami deadlock, maka untuk sementara fokus pembicaraan dialihkan kepada menganalisa saja mengapa muncul bau aneh tak sedap itu. Alhasil didapat kesimpulan yang disepakati bersama bahwa bau itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Oleh karena itu diputuskan agar semua anggota keluarga meningkatkan penjagaan kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungan. Selain para pembantu, semua anggota keluarga diwajibkan untuk ikut menjaga kebersihan rumah dan halaman. Setiap hari masing-masing mempunyai jadwal kerja bakti sendiri. Masing-masing harus tidak lupa mencuci tangan mereka, kaki mereka. Mereka semua bertanggung jawab
menjaga kebersihan kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, WC, dan seterusnya. Sampah tidak boleh dibuang di sembarang tempat, menumpuk atau merendam pakaian kotor dilarang keras. Juga disepakati untuk membangun beberapa kamar mandi baru. Tujuannya agar tak ada seorang pun anggota keluarga yang tidak mandi dengan alasan malas. Siapa tahu bau itu muncul justru dari mereka yang malas mandi. Di samping itu, semua anggota keluarga diharuskan memakai parfum dan menyemprot kamarnya masing-masing dengan semprotan anti hama dan penyedap ruangan. Semua benda dan bahan makanan yang menimbulkan bau seperti terasi, ikan asin, jengkol, dan sebagainya dilarang dikonsumsi dan tidak boleh ada dalam rumah. Setiap jengkal tanah yang dapat ditanami bunga-bunga yang berbau wangi. Ketika kemudian segala upaya itu ternyata tidak membuahkan hasil, dan justru bau aneh tak sedap itu semakin menyengat, maka mereka menyepakati untuk beramai-ramai memeriksakan diri. Jangan-jangan ada seseorang atau bahkan beberapa orang di antara mereka yang mengidap sesuatu penyakit. Mereka percaya ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan bau, misalnya sakit gigi, sakit lambung, paru-paru, dan sebagainya. Pertama-tama mereka datang ke puskesmas dan satu persatu mereka diperiksa. Ternyata semua dokter puskesmas yang memeriksa mereka menyatakan bahwa mereka semua sehat. Tak ada seorang pun yang mengidap sesuatu penyakit. Tak puas dengan pemeriksaan di puskesmas, mereka pun mendatangi dokter-dokter spesialis, mulai dari spesialis THT, dokter gigi hingga ahli penyakit dalam. Hasilnya sama saja. Semua dokter yang memeriksa tidak menemukan kelainan apapun pada kesemuanya. Mereka merasa gembira karena oleh semua dokter, mulai dari dokter puskesmas hingga dokter-dokter spesialis di kota, mereka dinyatakan sehat. Setidak-tidaknya bau aneh dan busuk yang meruap di rumah mereka kemungkinan besar tidak berasal dari penyakit yang mereka idap. Namun ini tidak memecahkan masalah, sebab bau aneh tak sedap itu semakin hari justru semakin menyesak dada. Mereka pun berembuk kembali. Sebaiknya kita cari saja orang pintar, usul kakek sambil menutup hidung. Siapa tahu bisa memecahkan masalah kita ini. Paranormal maksud kakek, sahut salah seorang menantu sambil menutup hidung. Paranormal, kiai, dukun, atau apa sajalah istilahnya. Pokoknya yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya, itu ide bagus, kata ayah sambil menutup hidung, mendukung ide kakek. Jangan-jangan bau aneh tak sedap ini memang bersumber dari makhluk atau benda halus yang tidak kasat mata. Memang layak kita coba, timpal ibu sambil menutup hidung. Orang gede dan pejabat tinggi saja datang ke orang pintar untuk kepentingan pribadi, apalagi kita yang mempunyai masalah besar seperti ini. Ringkas kata, akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi seorang yang terkenal pintar. Orang pintar itu mempunyai banyak panggilan. Ada yang manggilnya eyang, kiai, atau ki saja. Mereka kira mudah. Ternyata pasien orang pintar itu jauh melebihi pasien dokter-dokter spesialis yang sudah mereka kunjungi. Mereka harus antri seminggu lamanya baru bisa ketemu orang pintar itu. Begitu masuk ruang praktek sang eyang atau kiai atau ki, mereka terkejut setengah mati, tercium oleh mereka bau yang luar biasa busuk. Semakin dekat mereka dengan si orang pintar itu, semakin dahsyat bau busuk menghantam hidung-hidung mereka. Padahal mereka sudah menutupnya dengan semacam masker khusus. Beberapa di antara mereka sudah ada yang benar-benar pingsan. Mereka pun balik kanan, mengurungkan niat untuk berkonsultasi dengan dukun yang ternyata lebih busuk baunya daripada mereka. Keluar dari ruang praktik, mereka baru menyadari bahwa semua pasien yang menunggu giliran ternyata memakai masker. Juga ketika mereka keluar dari rumah sang dukun, mereka baru ngeh bahwa semua orang yang mereka jumpai di jalan ternyata semuanya memakai masker. Mungkin karena beberapa hari ini seluruh perhatian mereka tersita oleh problem bau di rumah tangga mereka sendiri. Mereka tidak sempat memperhatikan dunia di luar mereka. Maka ketika mereka sudah hampir putus asa dalam usaha mencari pemecahan problem tersebut,
baru mereka kembali membaca koran, melihat TV, dan mendengarkan radio seperti kebiasaan mereka yang sudah-sudah. Dan mereka pun tercengang dari siaran TV yang mereka saksikan, koran-koran yang mereka baca, dan radio yang mereka dengarkan. Mereka menjadi tahu bahwa bau aneh tak sedap yang semakin hari semakin menyengat itu ternyata sudah mewabah di negerinya. Wabah bau yang tak jelas sumber asalnya itu menjadi pembicaraan nasional, apalagi setelah korban berjatuhan setiap hari dan jumlahnya terus meningkat. Ulasan-ulasan cerdik pandai dari berbagai kalangan ditayangkan di semua saluran TV, diudarakan melalui radio-radio dan memenuhi kolom-kolom koran serta majalah. Bau aneh tak sedap itu disoroti dari berbagai sudut oleh berbagai pakar, berbagai disiplin, para ahli kedokteran, ulama, aktivis LSM, pembela HAM, paranormal, budayawan, hingga politisi menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang masing-masing. Mereka semua seperti halnya keluarga besar kita, mencurigai banyak pihak sebagai sumber bau aneh tak sedap itu. Tapi seperti keluarga besar kita, tak ada seorang pun di antara mereka yang mencurigai diri mereka sendiri. Hingga cerita ini ditulis, misteri wabah bau aneh tak sedap itu belum terpecahkan. Namun tampaknya sudah tidak merisaukan warga negeri lagi, karena mereka semua sudah menjadi kebal, imun. Bahkan masker penutup hidung pun mereka tak memerlukannya lagi. Jawa Pos 19 September 2004. Koja Sastra. Ya, itu tadi cerpen wabah dari Gusmus ya. Cerpen itu sendiri kalau saya dapatkan informasinya, bocoran dari beliau, sudah ditulis pada bulan Juni tahun 2003 dan baru diterbitkan atau dimuat di Jawa Pos setahun berikutnya. Kalau kita cermati apa yang disampaikan Gusmus melalui cerpen wabahnya, seolah-olah itu terjadi hari ini. Artinya rentang waktu yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa ini terjadi itu beberapa tahun berikutnya. Nah, dan banyak ya sebenarnya kalau kita ngomong tentang karya sastra yang kemudian bisa ditarik dari masa, kemudian ternyata itu di masa lalu pernah ditulis dan baru muncul sekarang. Nah, itu banyak sekali ulasan-ulasan seputar itu. Tetapi hari ini khusus saya ingin mencoba mengajak Anda untuk mengulas bareng-bareng cerpen wabah karya Ahmad Mustafa Bisri atau yang akrab dipanggil Gusmus. Nah, di studio sudah hadir seorang anak muda berbakat dan multitalenta. Selamat malam yuk. Malam Mbak. Malam Kang. Aduh, gimana kabar? Alhamdulillah. Perjalanan lancar ya? Lancar. Ya kalau di Pekalongan masih lancar lah. Jarang-jarang orang kena macet gitu ya. Kecuali kalau pas jelang-jelang Lebaran atau ada peristiwa apa gitu ya. Biasanya gitu ya? Biasanya. Ya. Meskipun satu arah padahal nggak ada apa-apa. Tapi pernah loh yuk. Pripun? Dulu itu
Aku berada di ibu kota. Karena kena macet gara-gara ternyata di depan saya ini ada arak-arakan gitu. Nah, kalau dulu kan masih tahun-tahun 2018 itu kan masih ya ada arak-arakan gitu ya. Sekarang kayaknya sudah nggak nggak marak seperti kemarin-kemarin lagi nih. Mungkin karena corona ya? Ya mungkin. Oke yuk. Kamu kan sebagai seorang yang katakanlah sedang belajar menulis gitu. Ya. Karena bagaimanapun juga seorang penulis tetap harus belajar menulis. Ya kan? Setuju nggak? Setuju, sepakat. Oke. Menurutmu apa itu realitas? Realitas. Realitas itu kan sebenarnya kan citraan kejadian, Pak. Namun kalau diartikan secara personal saya sendiri bukan kejadian itu, namun respon dari seseorang. Itulah realitas sebenarnya. Apa bedanya dengan fakta? Oke. Mulai mancing Pak. Iya dong. Oke. Harus. Kalau dalam fakta sendiri kan benar-benar terjadi. Namun bisa juga fakta sekarang itu sebenarnya pun opini. Karena kita hanya memakan dari apa yang satu orang lihat kemudian diberitakan kan, akhirnya kita hanya memakan pendapat orang lain, bukan fakta itu sendiri. Oke, itu kan artinya sudah diberitakan informasi, sudah bukan fakta. Bukan. Fakta berbeda dengan informasi, yuk. Oh, beda. Berarti kalau sudah informasi berarti dia kan sudah dikemas sedemikian rupa dari fakta-fakta yang dia ambil, terus kemudian diolah menjadi informasi. Entah itu mungkin penggalan atau mungkin dengan metode tertentu sehingga dia bisa menginformasikan secara komplit. Namun zamannya seperti itu kan, kita seolah-olah mengkonsumsi hal-hal yang sudah diberitakan gitu loh. Iya, itu informasi, not fact, not fakta. Bukan sebuah fakta, not a fact, bukan sebuah fakta. Karena fakta itu sendiri terlepas dari informasi. Fakta, informasi itu ya menginformasikan tentang fakta, tetapi informasi dengan fakta itu berjarak. Berjarak. Informasi dengan fakta itu berjarak. Informasi itu baru tersampai beberapa waktu berikutnya. Sementara faktanya sudah selesai, kejadiannya sudah selesai. Iya kan? Iya berarti dalam ranah pandangan antara pelaku atau saksi. Bukan pada tapi kejadian itu sendiri, kejadiannya gitu loh. Terserah mau pelakunya siapa aja, boleh siapa saja kan. Tetapi kejadian itu sendiri. Kejadian itu kan tidak hanya melibatkan orang-orang, tetapi juga benda, materi, tetapi juga suasana. Itu kan yang nggak terekam dalam informasi adalah misalkan suasana. Bagaimana menyampaikan bahwa suasananya rame. Rame itu kan apa istilahnya? Nggak bisa dia hanya mengatakan katakanlah dalam informasi itu kadang-kala kan ada keterbatasan. Ada keterbatasan untuk menyampaikan suasananya gaduh yang seperti apa. Gaduh itu ada tingkatannya. Ada levelitasnya. Wah, berat ini. Aduh, ini kayak kuliah ya. Oke deh, daripada berat-berat, mungkin ada baiknya kita jeda sebentar untuk mengikuti sajian musik dari khas dan karyanya Pak Pari Kesit ya. Dia sudah membuat satu karya musik yang monumental untuk Radio Kota Batik. Judulnya Jingle Pergantian Acara. Kita simak bareng. Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif.